Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kembali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majelis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang hakikatu ta'zimillah, hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa ada di dalam hati kita. Bahkan ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ruhul ibadah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ruh dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengagungan, tanpa ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ibadah-ibadah tersebut akan terasa kering, akan terasa hampa ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu tidak punya makrifat tentang Allah, tidak punya pengenalan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk petunjuk, sebagai cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang hakikatnya nanti akan menjadikan kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid. Beliau menjelaskan bahwasanya seseorang yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dan seseorang yang dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, itu pada hakikatnya akan tampak di dalam sesuatu yang zahir di dalam diri seorang tersebut. Seseorang kalau besar rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling tampak di dalam diri seseorang yang pertama kali, yaitu seseorang itu akan senang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang paling nampak di dalam diri seseorang ketika seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senang untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan habis-habisnya seseorang itu akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Dan itu bisa kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, biasanya kalau kita senang terhadap sesuatu dan kita membesarkan sesuatu tersebut, pasti apa? Lisan kita itu sering mengucapkannya. Lisan kita akan sering mengucapkan hal tersebut. Salah satu contoh kejadian yang sekarang terjadi, kita membesarkan urusan Palestina, kita membesarkan urusan Gaza. Orang kalau dia membesarkan sesuatu pasti akan sering dibicarakan. Di majelis-majelis akan dibicarakan, ya kan? Bahkan di media sosial setiap kita ngobrol sama orang, kita membicarakan hal tersebut. Kenapa? Karena sesuatu adalah merupakan sesuatu yang dibesarkan di dalam hati kita. Sama ketika seseorang itu membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, seseorang itu akan senang untuk membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terus diucapkan. Dan ketika seseorang itu membesarkan dan mengingat apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pasti akan banyak memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita rasakan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itulah yang Allah tampakkan kepada kita. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti itu karunia-Nya Allah, fadlnya Allah. Pasti itu apa? Rahmatnya Allah. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala pasti itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, yaitu kitab Ta'zimullah, beliau mengatakan apa? Alhamdu min tariqi ta'zimillahi ta'ala. Bahwasanya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalan yang paling besar untuk seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa minal wasailil lati tufdi ila ta'zimillahi ta'ala wa ijlalihi kathratu hamdihi wa tsana'i alaihi subhanahu wa ta'ala wa syukrihi ala ni'ami. Termasuk di antara wasilah yang mengantarkan seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, yaitu apa? Kathratu hamdihi, memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya kita enggak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan tersebut. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Tapi kenapa lisan-lisan kita bakhil untuk kita mengucapkan alhamdulillah? Lisan-lisan kita begitu pelit untuk mengucapkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita memuji Allah dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam surat Al-Fatihah saja. Awal-awal surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian adalah milik Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu dipuji? Allah sendiri yang menjelaskan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabbil alamin. Allah itu adalah Rabb semesta alam. Apa sih arti dari kata Rabb semesta alam itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, yang mentadbir kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, Allah yang menyempurnakan organ tubuh kita, kemudian Allah yang memberikan rezeki kita, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala terus dipelihara sampai kita mempunyai kekuatan yang sebegini yang kita rasakan sekarang ini? Ini bukankah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Alhamdulillah. Kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Kalau kita mau merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akan tumbuh takzimullah itu di dalam hati kita. Pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tumbuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Sering Allah Subhanahu wa taala memulai surat itu dengan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala bentuk pujian bagi Allah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan apa? Cahaya bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi nastafa min ibadina. Katakanlah alhamdulillah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita banyak memuji Allah. Habis minum alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, bangun dari tidur alhamdulillah. Kita pakai baju saja, apakah kita pakai baju kita alhamdulillahilladzi kasani? Ini baju yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang kita pakai baju aja lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, habis makan cuma gelegean. Wes gitu. Lupa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di sini, wa qad rawa al-Bukhari an Abi Umamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira mukaffin wala muwadda'in wala mustaghni anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari makan, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Memuji Allah Subhanahu wa taala, ghairu mukaffin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu, yang dimana seseorang itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu
pasti akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya dari Samrah bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ahabbul kalami indallah, sebaik-baik perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kita mau mengatakan hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Kita enggak akan termudaratkan. Dari mana orang akan mencelakai kita, itu pun kita tidak akan pernah termudaratkan atas hal tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya disebutkan di sini oleh beliau muallif rahimahullahu taala bahwasanya alhamdu, rasa memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan jalan untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Kalau kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah banyak sekali Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memerintahkan kepada kita untuk kita mengingat nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah sering mengatakan di dalam ayatnya, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum." Ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak. Tidak bisa dihitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Fallahu ta'ala la yastati'u ahadun an yukafihi ala in'amihi abadan li'anna syukrahu subhanahu wa ta'ala huwa ni'matun min ni'amihi." Kata beliau, Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah mampu untuk membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama-lamanya. Itu enggak akan pernah mampu seseorang itu membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan syukurnya kita, memujinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersyukur kepada Allah, itu sendirinya saja nikmat. Antum, bapak-bapak, itu bisa memuji Allah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa bersyukur kepada Allah, itu saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mau bisa membalas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kalau syukurnya kita, nikmatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya kita kepada Allah, ternyata itu juga nikmat. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah syair, apa yang dikatakan? Idza kana syukri nikmatallahi nikmatan. Kalau keberadaan syukurku terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebuah nikmat, syukur kepada Allah itu adalah merupakan sebuah nikmat, alayya lahu fi mithliha yajibu syukru. Maka wajib bagiku yang semisalnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa bersyukur. Fa kaifa wuqu'u syukri illa bi fadlihi. Dan bagaimana ternyata ketika seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan apa? Dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Wa in talatil ayyamu wattasala al-umur. Meskipun ayam itu hari terus menerus ada dan umur itu panjang, kita nggak akan pernah bisa untuk membalas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena memang apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak yang mengharuskan bagi kita untuk kita terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fal mu'azzimu li rabbih." Maka orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ya'tarifu biqalbihi, adalah orang
yang senantiasa mengetahui di dalam hatinya dan meyakini di dalam hatinya annahu law anfaqa jami'a umrihi fi qiyamil laili wa siyamin nahar wa lam yazal lisanuhu rabban bi dzikrillah fa innahu la yastati'u ta'diyata syukri nikmatin wahidatin min ni'amillahi ta'ala alaihi. Beliau mengatakan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di dalam hatinya mempunyai keyakinan, mempunyai pengetahuan kalau seandainya umurnya semua diinfakkan untuk sholat malam, diinfakkan seluruh umurnya siang harinya untuk puasa, umurnya diinfakkan untuk lisannya terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, itu pun belum mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atau belum cukup untuk apa? Membalas kebaikan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ini begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Pak, tahu tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau memuji Allah seperti apa? Beliau saja mengatakan la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, tidak cukup lisanku untuk memuji engkau. Engkau terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini Rasulullah yang tahu tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Itu pun lisannya tidak cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana radban li dzikrillah, terus menerus basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang kita mengucapkan alhamdulillah saja sehari itu bisa dihitung pakai jari. Bagaimana kita? Yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu pun kadang ingat syukur kalau apa? Kalau diingatkan syukur, ya alhamdulillah baru bersyukur. Kalau enggak diingatkan lupa. Nah, dari sini ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu lemah. Kenapa? Karena lisan kita ternyata untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu masih dhaif, masih lemah. Maka oleh karena itu beliau mengatakan wa ma'adzalika, oleh karena itu fa innahu yajibu 'alal 'abdi, maka wajib bagi seorang hamba ayyal haja bihamdillahi ta'ala, seseorang itu hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala wa syukrihi wa tsana'i alaihi, bersyukur kepada Allah dan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuqaddima dzalika baina yaday du'aihi wa su'alihi, dan harus dikedepankan, Pak, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari doanya, dari soalnya, dari mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Biasanya kita, Pak, bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau kita itu tertimpa musibah, kita tertimpa masalah, ya kan? Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ gampang air mata kita meneteskan air mata. Ya Allah, aku butuh kayak gini. Aku butuh kepada Engkau. Ya Allah, aku butuh ini dan itu. Baru seseorang itu bisa nangis. Padahal seseorang itu harusnya bisa nangis. Kenapa? Karena seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu nangis bukan karena permintaan mereka. Enggak. Mereka itu nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pengagungannya yang begitu besar di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh Aisyah, Abi Bakar, bapakku itu suka nangis. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca satu ayat, Abu Bakar bisa nangis. Kenapa seperti itu? Pengagungannya di dalam hatinya besar. Ketika mendengarkan ayat neraka, ketika mendengarkan ayat surga, itu bukan hanya sekedar takut neraka, bukan hanya sekedar pengen surga yang membuat mereka nangis, tapi karena apa? Keadilannya Allah.
Tapi karena apa? Rahmatnya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertancap luar biasa di dalam hati para sahabat. Kita, Pak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengagungkan seseorang, ngobrol sama orang tersebut, kemudian orang tersebut berbuat baik sama kita. Terkadang kita, ya Allah, pengen nangis, kan seperti itu. Karena kita betul-betul mengagungkan orang tersebut. Kita lihat saja orang-orang yang mengagungkan orang-orang yang mereka diagungkan. Salaman aja sampai nangis-nangis, nyium aja sampai nangis-nangis. Saking kenapa? Saking mengagungkan dan bahagia bisa dekat dengan orang yang diagungkan. Bisa nangis-nangis, seneng. Coba bapak-bapak bisa lihat. Biasanya bagaimana orang-orang, saudara-saudara kita ketika ketemu sama para ulama, ketika ketemu dengan habib-habib mereka, ketemu dengan kiai-kiai mereka, diagungkan, salaman aja seneng. Kenapa? Hatinya mengagungkan. Bahkan bisa sampai nangis. Ngobrol dekat, apalagi kalau gurunya berbuat baik sama dirinya. Ya Allah, terharu, nangis. Loh, ini Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa balas sama sekali. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak kepada kita. Tapi ternyata apa? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sepatutnya bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita pengen mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lisan-lisan kita ini bisa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa innal hamda yatadammanu madhal mahmudi bi sifati kamalihi. Maka sesungguhnya yang namanya pujian yatadammanu madhal mahmudi bi sifati kamalihi. Yang namanya pujian terkandung di dalam pujian tersebut yaitu memuji orang yang dipuji atau zat yang dipuji. Karena apa? Karena sifat kamalnya, karena kesempurnaan dari sifat zat tersebut sehingga dipuji. Bagaimana kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kalau kita sama namanya Allah Subhanahu wa taala saja kita nggak bisa mentadabburinya. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala saja kita nggak bisa mengenalnya. Bahkan dengan perbuatan Allah yang setiap waktunya Allah perjalankan, dititipkan di dalam setiap kejadian, itu perbuatannya Allah. Kita nggak bisa kenal dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menerbitkan matahari dari timur, kemudian ditenggelamkan di barat. Itu kan perbuatannya Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, digerakkan hati kita untuk kita mau melakukan ketaatan. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita nggak bisa mengenalnya. Terus bagaimana kita mau bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu beliau mengatakan, sesungguhnya yang namanya pujian itu bisa seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau seseorang itu dia kenal dengan sifat kamalnya, kenal dengan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan pengenalan tersebut akhirnya apa? Ma'a muhabbatihi waridho anhu. Bersamaan dengan itu akhirnya tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu'u lahu, dan apa? Tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seseorang itu bisa mengagungkan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan sifat Allah yang begitu sempurna, nama Allah yang begitu indah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa rahmatnya, kebaikannya kepada kita semua.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika doa Arafah saja. Ini waktunya untuk berdoa, Pak. Di doa Arafah itu. Sebaik-baik doa aku dan para nabi yang lain, ini waktunya doa, waktunya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baik doa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana tanya sama antum, ini doa atau pujian, Pak? Nah, Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa aku dan para nabi sebelum kalian yang didoakan di Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang tidak paham dengan hakikat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Arafah itu tempatnya orang meminta. Biasanya orang itu meminta di Arafah, meminta hajatnya, minta sama Allah, orang itu bisa nangis. Karena apa? Karena dia minta, ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen kesehatan, ya Allah pengen semuanya, minta, baru seseorang itu bisa nangis. Tapi seseorang ketika mengucapkan doa yang sebaik-baik doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sulit seseorang menangis. Kenapa? Karena dikira bahwasanya seseorang itu cuma butuh sama Allah baru dia bisa nangis. Padahal nangis yang paling nikmat itu nangis karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nangis karena apa? Mengagungkan Allah. Coba kalau seseorang memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini saja sudah mengagungkan Allah luar biasa. Dialah Allah yang Maha Esa di dalam rububiyahnya. Dialah Allah yang Maha Esa di dalam uluhiyahnya. La syarikalah, dialah Allah yang Maha Esa di dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah seluruh pujian, bagi Allah seluruh kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, semuanya takzimullah, semua pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sulit untuk menangis. Kenapa? Karena ruh dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak nancep di dalam hati seseorang tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang mereka apa? Bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dia mengucapkan banyak pujian. Wong dipuji sama muji Allah Subhanahu wa taala saja itu bisa nangis. Gitu loh. Bapak-bapak pernah itikaf atau umroh Ramadan di Saudi. Biasanya kalau kunut, Pak, itu kan imamnya itu kan membaca pujian kepada Allah, mengagungkan Allahnya itu kan luar biasa di awalnya. Itu yang bikin seseorang itu nangis. Kalau seseorang faham, betul-betul faham apa yang dibacakan oleh imam biasanya di awal, karena pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu hebat, dibawa terbang kita, Pak. Jauh ke atas, enggak tahu kemana. Cuma orang itu karena banyak nggak pahamnya, akhirnya baru ketika amin, amin, imamnya nangis, baru ngikut nangis, kan seperti itu. Karena apa? Nggak paham hakikat dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita minta sama Allah. Bukan itu saja. Tapi hakikat pengagungan yang betul-betul kita mengagungkan Allah, kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga lisan-lisan kita itu apa? Lisan-lisan kita itu bisa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah mengabarkan kepada kita tentang sifatnya yang begitu sempurna,
namanya yang begitu indah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu rahmatnya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa ma'lumun bil fitri wal uqulis salimati wal kutubi samawiyati anna faqida sifatil kamal la yakunu ilahan wala mudabbiran wala rabban bal huwa madmumun. Itu sudah diketahui oleh akal sehat, sudah diketahui oleh fitrah. Sudah disebutkan di dalam kitab-kitab samawiyah bahwasanya apa? Orang atau zat yang tidak mempunyai sifat sempurna itu enggak pantas untuk jadi ilah. Enggak pantas untuk jadi Rabb. Orang kalau dia enggak punya sifat sempurna, dia enggak pantas jadi ilah. Enggak pantas jadi Tuhan, enggak pantas jadi Rabb. Enggak pantas ngatur wala mudabbiran wala rabban. Bal huwa madmumun, bahkan dia adalah orang yang kurang kalau sifatnya itu tidak sempurna. Mu'ibun naqisun, dia itu mempunyai cacat dan dia adalah orang yang kurang. Laisa lahul hamd, dan orang tersebut itu enggak pantas untuk dipuji. Enggak pantas untuk dipuji. La fil ula wala fil akhirah. Dia tidak pantas dipuji di dunia, dia juga enggak pantas dipuji untuk di akhirat nanti. Wa innamal hamdu fil ula wal akhirah liman lahu sifatul kamal. Oleh karena itu, yang namanya pujian itu baik itu di dunia maupun di akhirat bagi zat yang dia mempunyai sifat yang sempurna. Wa nu'util jalal, yang mempunyai sifat yang maha agung. Allati li ajliha istahaqqa alhamd, yang karena sifat sempurna tersebut akhirnya seseorang itu atau zat tersebut itu dipuji. Siapa yang punya sifat yang sempurna kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu dipuji karena apa? Karena sifatnya, karena perbuatannya. Iya apa enggak? Iya kan? Ada orang subhanallah dia sifatnya baik, dipuji. Ada orang perbuatannya baik, sopan, oh masya Allah anak itu dipuji. Gitu loh. Ada orang dipuji karena zatnya ganteng. Ya kan? Oh, masya Allah ganteng, ayu. Kan seperti itu. Masya Allah badannya kekar. Sebenarnya kalau kita mau memuji makhluk, sebegitu hebat zatnya, sebegitu hebat perbuatannya, sebegitu hebat apa yang dia miliki, pada hakikatnya nakisun, mu'ibun. Pada hakikatnya makhluk itu apa? Kurang. Pada hakikatnya makhluk itu apa? Nakis. Buktinya apa? Oh, seseorang ganteng-ganteng ya tidurnya juga kadang ngorok. Gitu kan? Ya apa enggak? Oh, seorang kaya kadang dia juga pelit. Gitu. Ada orang baik, dia kadang juga jelek. Ada orang perbuatannya baik, tapi sifatnya apa? Jelek. Dia perbuatannya baik, tapi zatnya jelek. Gak ada seseorang itu yang sempurna. Makhluk itu tidak ada yang sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah namanya sempurna, sifatnya sempurna, zatnya sempurna, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Makanya gak ada sesuatu yang apa? Yang pantas untuk dipuji kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun di sana ada makhluk yang dipuji, pada hakikatnya makhluk tersebut itu pun apa? Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipuji karena ganteng, gantengnya juga dikasih sama Allah. Ada orang dipuji karena hartanya juga dikasih sama Allah. Ada orang yang dipuji karena ilmunya juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seseorang paham tentang hakikat ta'zimullah, maka seseorang akan betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya lisannya apa? Bisa memujikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akhirnya enggak jadi orang kagetan, Pak. Tahu jadi orang kagetan. Ada orang kaya baik, dia mungkin sak geden-gedene gitu kan. Biasa saja. Kebaikan dia juga karena Allah. Ada orang ganteng, wayu, dia mungkin terus sih. Biasa saja. Enggak usah jadi orang kagetan. Ini orang kagetan kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Rabbul Alamin. Ketika berbicara tentang makhluk kaget, berbicara tentang makhluk kaget, bicara makhluk kaget. Loh, kenapa nggak kaget sama kekayaan Allah? Kenapa nggak kaget dengan perbuatannya Allah? Kenapa nggak kaget dengan apa yang Allah miliki? Ketika ngomong makhluk kayanya luar biasa, si fulan kayanya pol mobilnya santai-santai. Lu lupa sama Allah
Subhanahu wa taala. Ini wong kagetan. Kenapa? Karena dia enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa, nggih Pak. Monggo Pak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala bahwasanya thariqatu ta'zimillah, yaitu jalan untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu ketika seseorang itu banyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu sering kita sebutkan di dalam lisan-lisan kita. Ketika seseorang itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan senang untuk berbicara tentang Allah. Dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala juga enggak ada habisnya. Semua kejadian yang terjadi ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah, rahmatnya Allah, hikmahnya Allah, itu tidak akan pernah habisnya. Selama Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbuat, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kita ketahui dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada perbuatan tersebut, maka tidak ada habisnya seseorang itu untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dan terus seseorang itu akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam ayatnya memuji dirinya sendiri, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dan mensucikan dirinya sendiri. Sebagaimana beliau katakan, wa kadzalika hamduhu li nafsihi ala adami ittikhadil walad al-mutadamminu li kamali as-samadiyatihi. Beliau mengatakan bahwasanya begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan tidak mengambil anak, lam yalid wa lam yulad, yang itu menunjukkan tentang apa? Sempurnanya somadiyahnya Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh terhadap hambanya. Wa ghinahu wa mulkihi, dan bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu begitu sempurna. Wa ta'bidi kulli syai'in lahu, dan bahwasanya seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ketika orang-orang mereka mengatakan qalu takhadallahu walada, subhanah ballahu ma fis samawati wal ard, kata Allah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, Allah mensucikan dirinya sendiri, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, bahwasanya dirinya enggak punya sekutu, bahwasanya dirinya Allah Subhanahu wa taala itu enggak punya anak. Yang mencakup di dalam hal tersebut menunjukkan bahwasanya apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, dan dialah Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah tidur. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya menunjukkan tentang apa? Kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah enggak tidur dan enggak ngantuk. Coba kalau Tuhannya tidur dan ngantuk, siapa yang mau mengatur alam semesta ini? Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka dinafikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Rasa tidur dan rasa ngantuk pada diri Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya bahwasanya di alam semesta ini tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semua apa? Semua berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri bahwasanya
Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah mendolimi hambanya. Ini kan menunjukkan tentang apa? Kesempurnaan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mentadabburi Al-Qur'an, bagaimana Allah memuji dirinya sendiri, bagaimana Allah mensucikan dirinya sendiri, bagaimana Allah menceritakan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an, begitu luar biasa. Cuma masalahnya itu satu, kita ini jarang tadabbur. Masalahnya satu, kita ini kurang untuk baca Al-Qur'an dan coba merenungi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Akhirnya apa? Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Akhirnya hati kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru data yang masuk tentang makhluk, ketika si fulan punya mobil banyak, rumah megah, istri banyak, punya ini, dan akhirnya itu orang agung. Ketika seseorang punya ilmu apa, itu orang agung. Ketika ada orang baik, datanya yang masuk ke dalam hatinya makhluk. Akhirnya siapa yang diagungkan? Makhluk diagungkan. Data tentang Allah cuma lewat. Data tentang Allah lewat. Akhirnya Allah nggak diagungkan, cuma makhluk yang diagungkan. Tadi akhirnya jadi apa? Jadi orang kagetan. Itu kita. Iya kan, Pak? Itu seringnya kita terjadi seperti itu. Ada orang yang kaget. Ada orang pintar aja kagetnya nggak habis-habis. Enak itu kalau ceramah ini. Dalilnya wakeh. Itu yang diagungkan makhluknya. Lupa kalau ternyata ilmu yang dikasih, yang dia punya, siapa yang ngasih? Allah. Hafalan yang dia miliki, siapa yang mudahkan? Allah. Kalau kita tahu itu semua, ada orang seperti itu, Masya Allah, Allah hebat. Seperti itu. Ada orang kaya yang baik, dia cuma bilang, Masya Allah, orangnya karim, Allah jauh lebih hebat. Karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberi kekayaan. Ada orang yang berbuat seperti apa, akhirnya gak jadi orang kagetan sama makhluk. Gak kagetan sama makhluk. Jadinya makhluk itu, mau sehebat apapun makhluk, tetap Allah lebih hebat. Tetap Allah lebih hebat. Kenapa? Karena data tentang Allah jauh lebih besar daripada data tentang makhluk tadi. Ini makhluk cuma lewat, ini lewat. Tapi tentang Allah itu yang harus dimasukkan. Jangan sebaliknya. Kita ini sekarang data tentang makhluk masuk, data tentang Allahnya yang lewat. Akhirnya jadi wong kagetan, senengi ngagungke makhluk, sedangkan mengagungkan Allah begitu lemah. Inilah ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, bahwasanya apa? Alhamdu itu adalah merupakan min turuqi ta'zimillah, adalah merupakan jalan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya bagi kita untuk kita bisa berbicara tentang Allah. Harusnya kita bisa kenal dengan Allah, ngerti tentang Allah itu. Apa yang kita bicarakan tentang Allah itu harus sering kita bicarakan. Allah namanya ini, ini sifatnya Allah. Ketika ada kejadian, ini ada sifat Allah yang Allah titipkan. Ada perbuatan kejadian seperti, ini perbuatan Allah menunjukkan keadilan. Ada sifat seperti ini, ini rahmatnya Allah. Akhirnya kita senang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.